Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 jenis Sinovac untuk diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers persetujuan penggunaan vaksin Sinovac pada anak secara virtual pada Senin 1 November 2021 lalu. Persetujuan tersebut diberikan atas pertimbangan hasil penilaian aspek efikasi dan keamanan vaksin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya, yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun. Kepala BPOM menilai pemberian vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun memiliki urgensi yang tinggi, melihat aktivitas pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah dan pemberian vaksinasi menjadi bentuk perlindungan bagi anak-anak. Berdasarkan hasil uji klinik yang dilakukan BPOM, dari segi keamanan menunjukkan bahwa efek samping untuk anak usia 6 sampai 11 tahun sebanding dengan kelompok usia 12 sampai 17 tahun yang sebelumnya telah disetujui, yakni berada di angka 11 dan 14%. Sedangkan berdasarkan aspek imunogenitas menunjukkan bahwa vaksin dapat menginduksi pembentukan antibodi netralisasi. Hasil uji klinik dari uji klinik anak-anak ini tentunya lebih pada aspek keamanan dan aspek dari imunogenisitasnya yang tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi imunogenisitasnya menunjukkan persentase yang cukup tinggi ya, 96% itu tadi ya. Kalau efikasinya yang mengikuti efikasi yang ada pada selama ini kita dapatkan untuk efikasi pada hasil uji klinik sebelumnya. Dan aspek keamanan saya kira menunjukkan bahwa vaksin ini aman untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Terbitnya izin penggunaan vaksin COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun disambut baik oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Vaksinasi pada anak sangat diperlukan karena melihat angka kasus kematian pada anak karena COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah menegaskan anak-anak selain dapat tertular juga bisa menularkan. Karena banyak ditemukan kasus anak tanpa gejala atau OTG yang kemudian tidak sengaja menularkan kepada orang tua, kakek maupun nenek yang memiliki penyakit penyerta. Tentunya hal ini bisa berakibat fatal. Kami dari IDAI sangat menyambut baik adanya izin untuk vaksinasi pada usia 6 sampai 11 tahun ini. Dan IDAI memiliki anggota 4.600 sekian dokter anak ya. Kami siap membantu menyukseskan program vaksinasi COVID ini untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. Sebagaimana yang sebelumnya untuk remaja juga kami juga sudah membantu untuk menyukseskannya. Dan pesan saya dari IDAI ya, untuk semua orang tua ya, silakan jangan ragu-ragu untuk membawa putra-putrinya melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Saat ini kasus tren positif COVID-19 di Indonesia cenderung menurun, namun pandemi belum usai. Penny mengingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan mendukung program percepatan vaksinasi nasional. Pandemi belum berakhir, kita harus tetap terus menggulirkan seluas mungkin program vaksinasi COVID-19 ini. Dan saya kira segmen usia anak-anak menjadi segmen usia yang penting. Maka 6 sampai 17 ya, 6 sampai 17 sudah bisa dilakukan vaksinasi. Di bawah dari umur 6 tahun masih terus kita upayakan data-data yang lebih lengkap lagi. Karena tentunya anak usia dini membutuhkan kehati-hatian yang lebih untuk kami memberikan izin bersama dengan tim evaluasi. Vaksin COVID-19 jenis Sinovac ini adalah vaksin pertama yang terdaftar di Badan POM
yang diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Badan POM masih terus menunggu beberapa vaksin lainnya yang akan segera terdaftar di Badan POM untuk segera bisa digunakan untuk anak, sehingga semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Tim Liputan DAI TV.